Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, yang saya sayangi, saya cintai, Mas Petra, Dek Dila, dan Bung Iwan, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, tante-tante ini kemana? Ada halangan apa? Masih di kantor. Ya. Kalau istri masih di kantor juga sama Ustaz Farida. Iya, dengan Surukia, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semua sehat, kita senang ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa, diberi kemudahan semua, sehingga dijauhkan dari penyakit, sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk kepada pemecahan akidah 1, ini kelanjutan dari teori berpikir tingkat 3. Kemarin kita sudah belajar teori berpikir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Masih ingat? Masih ya, alhamdulillah. Nah, ini kita masuk kepada pemecahan akidah tingkat 1. Nah, nanti ketika kita memecah akidah tingkat 1 ini, itu membutuhkan pemikiran tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan insya Allah jika kita sudah selesai pemecahan akidah tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, itu kita sudah bisa membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Semuanya, bukan hanya yang sifatnya nyata saja, termasuk tadi ide-ide, ucapan-ucapan, filsafat-filsafat, teori-teori, itu bisa kita pilih-pilih, kita bedakan mana yang benar, mana yang salah setelah kita memecah akidah tingkat 1 ini. Jadi apapun permasalahan hidup, jawab ini dulu. Apa pemecahan akidah tingkat 1? Dari mana alam semesta, manusia, dan hidup? Dari mana alam semesta, manusia, dan hidup? Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini dulu yang harus kita jawab. Kalau ini sudah terjawab dengan benar, maka semua pertanyaan, semua ucapan, semua teori akan terjawab kebenarannya dari jawaban dari mana alam semesta, manusia, dan hidup. Oke. Sebelum saya masuk ke sini, kita sharing dulu sebentar, ya. Santai aja, Mas. Relax aja. Saya mau nanya, selama ini dari materi awal sampai materi ini, ada sesuatu tambahan ilmu tidak bagi Mas Petra atau bagi Mbak Dila? Ada sesuatu yang baru? Contohnya apa? Contohnya kayak jadi pemikirannya tuh jadi lebih dalam cara pikirnya. Ya, alhamdulillah. Mbak Dila, ada sesuatu yang baru? Dan dulunya tidak tahu teori berpikir, sekarang udah tahu teori berpikir. Ya. Pernah dapat dulu di saat ini kuliah diajarin enggak apa itu teori berpikir? Mas Petra, sewaktu kuliah dulu diajarin enggak apa definisi berpikir? Enggak. Pernah sih dipikir juga,
belajar berpikir, sama pemikirannya lebih ke pemikiran kiri. berpikir ya, nanti kita bedah itu mana yang benar. Kalau salah menjawab ini maka nanti salah juga hasilnya. Kuncinya di sini. Ya, pemikiran kiri gimana? Komunis. Komunis. Oh, pernah kan belajar membaca Ngaji juga, Marxis, Nazi, belajar itu ya. pelajari ngaji. Ya, ya karena negara lagi kayak gini. Ya, ngaji. Ya. Paham tentang itu ya. Maksudnya kita tahu tentang itu dari membaca, belajar itu ngaji dan itu kita paham bahwa Marxis itu seperti ini, komunis seperti ini. Karena mungkin yang tetap menerangkan sisi dari yang lain mungkin. Ya. Nah, ini kita jawab dulu, dari mana alam semesta, manusia, dan hidup. Kemarin kita sudah belajar teori tingkat 1. Maka alam semesta ini pakai berpikir tingkat berapa? Tingkat memahami alam semesta, manusia, berpikir tingkat 1. Kenapa tingkat 1? Bisa diindra enggak alam semesta? Matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan, manusia bisa diindra. Yang dibutuhkan apa? Fakta, terus otak yang sehat, terus panca indera, maklumat, as-sabikot. Maklumat as-sabikot itu apa? Informasi sebelumnya. Oh, Ya kan? informasi sebelumnya. Contohnya apa? Ketika saya dibawa oleh ibu ke puncak gunung dari bayi, terus diajarkan maklumat asabikotnya, kalau makan pakai kaki, dahulukan kaki kanan, kalau jalan pakai tangan kanan. Jadi ini maklumat asabikot pertama yang saya dapat, apa? Kaki. Kalau jalan pakai tangan. Maklumat asabikotnya benar apa salah? Salah. Kalau dibawa ke tempat umum, itulah. Tapi itu informasi pertama yang saya dapat, itu kan. Maka ketika salah maklumat asabikot, maka salah faktanya. Betul. Ini diajarin jajan, dari bayi diajarin jajan, ya. Kamu minum jajan, makan air. Yang salah apanya? Ketika salah maklumat asabikot, maka faktanya juga salah. Seharusnya ini apa? Air. Minum air, makan jajan. Oke, clear? Maka kita harus memahami alam semesta, manusia, itu menggunakan level berpikir tingkat 1. Kemudian berkaitan dengan hidup, itu berpikir tingkat 2 dan oke. Level tingkat 2 apa? Alam semesta sama manusia itu masih tingkat 1. Masih tingkat 1. Kalau sudah hidup tingkat 2 dan 3. Ya. Jadi berpikir tingkat 2 ini sesuatu yang sifatnya gaib,
yang tidak bisa diindra, maka dibutuhkan apa? Dalil. Level tingkat 3, pendalaman dalil. Contoh, orang yang mencuri dihukumi 2 tahun penjara. Kalau pada level tingkat 2, benar apa salah? Benar. Kenapa? Karena sesuai dengan kitab KUHP. Betul? Tapi menghukumi orang 2 tahun penjara sesuai dengan kitab KUHP, benar apa salah? Maka butuh berpikir tingkat 3, pendalaman dalil. Benar. Kenapa? Karena sesuai dengan Pancasila. Pendalaman dalil lagi. Itu udah level tingkat 3. Sampai mentok. Selama ini yang sering kita pakai yang mana? Level tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3? Ya, 1 sama 2. Misalnya ada informasi, ya, informasi itu langsung masuk ke perasaan kita, masuk ke hati kita, baru kita pikir, atau informasi itu masuk ke pikiran kita dulu, baru kita simpan di dalam hati. Ya, pikir dulu. Jadi ada respon, ada rangsangan, masuk ke otak, baru ke hati. Betul. Kalau yang seperti ini benar. Misalnya saya diomongin sama Pak Iwan, Pak Rusdi, jenengan itu kok enggak sopan. Saya langsung masuk ke hati apa di otak dulu? Otak dulu. Berarti saya berpikir dulu. Kurang tahu, kurang sopannya di bagian. Nah, berarti kan saya berpikir dulu ya. Kenapa ya kok Pak Iwan ngomongin saya enggak sopan? Salah saya apa? Ya kan? Saya bertanya dulu sehingga terjawab oleh otak saya. Kalau tidak bisa otak saya menjawab sampai saya paham, maka saya bertanya lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, maaf, saya dibilang tidak sopan tadi, kenapa? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terjadi diskusi. Ternyata Pak Iwan salah dalam memahami saya. Ya. Terus saya marah. Marah enggak? Sama hal tadi, karena di pemikiran diskusikan buat apa? Ya. Ini berarti peran otak itu membuat hati menjadi tenang, tentram. Ketika otaknya sudah terpahamkan. Tapi kalau dari respon yang ada dari luar diri kita tanpa dicerna dulu dalam otak, maka itu yang muncul apa? Emosi, marah. Jadi tidak pakai proses berpikir, tidak dicerna dulu. Nah, kadang-kadang ada suara yang sumbang, langsung marah. Ini tandanya tidak berpikir. Jadi contoh makhluk jadi-jadian kemarin. Makhluk jadi-jadian apa? Dia berpikir dulu baru respon.
baru melakukan aktivitas. Sedangkan level makhluk jadi-jadian, dia langsung ke hati dulu, ingin. Nah, dia tidak berpikir. Baru nanti otaknya dipakai untuk mengikuti keinginan hati, menuruti hawa nafsu. Ya, bukan keinginan hati dibimbing oleh otak. Hati punya keinginan, dipikir dulu benar salah, gimana kalau seperti ini nanti. Jadi ketika ini sudah dominan, hati menjadi dominan, maka otak ini hanya menuruti kepentingan hati, menghalalkan segala cara nanti. Kalau sapi itu hanya membutuhkan satu petak untuk kebutuhan makannya, manusia itu bisa satu gunung, bisa suatu padang belantara untuk kebutuhan makan dia. Apa aja dimakan, pasir dimakan, semen dimakan. Kalau otak dipakai untuk menuruti keinginan hati. Oke. Di sini clear ya? Di sini hati itu dimaksud nafsu ya. Nafsu. Jadi gorizah itu di hati itu ada namanya gorizah. Gorizah itu ada gorizatul bako. Dari gorizatul bako ini gorizah untuk mempertahankan diri, menjaga diri, menjaga harta, itu gorizatul bako. Di emosi itu termasuk gorizatul bako, nafsu amarah. Kemudian ada gorizun nau. Gorizatun nau itu gorizah ingin menyayangi sesuatu, seperti ayah ibu menyayangi anaknya, atau sebaliknya anak menyayangi kedua orang tuanya. Nafsu cinta kepada lawan jenis itu termasuk gorizatun nau. Kemudian ada gorizatun tadayun, gorizah untuk mensucikan sesuatu. Ya, kalau manusia itu tidak, itu fitrah yang dibawa dari semenjak bayi, itu gorizah itu. Kalau tidak ada maklumat asabikot di otaknya, maka bisa-bisa dia menyembah apapun yang dianggap aneh. Dia tidak tahu, loh api ini kok nyala sendiri, kok keluar bunyi, ya itu dia sembah. Takdis. Dia melihat ada pohon yang besar, wah pohon ini luar biasa, ini ada Tuhannya sini. Nah, dia apapun kalau dia tidak punya maklumat asabikot, akan disembah, itu tadayun namanya. Menuhankan sesuatu. Nah, maka harus dibimbing dengan maklumat asabikot. Maklumat asabikot yang benar nanti, ini kita buktikan di sini. Oke, sampai sini clear ya? Oke, silakan dijawab sekarang. Dari mana alam semesta, manusia, dan hidup? Siapa yang menciptakan alam semesta, manusia, dan hidup? Siapa yang ada sebelum adanya alam semesta, manusia, dan hidup? Siapa yang lebih dulu ada? Siapa, Mas? Siapa yang menciptakan alam semesta, manusia, dan hidup? Itu fakta-fakta terbesar, terindah, terajaib yang bisa kita indra. Hah? Allah. Yakin Allah? Dari Quran sih gitu. Tahunya dari Al-Quran. Yakin Al-Quran itu datang dari Allah? Faktanya berbahasa
Arab. Betul? Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, kalau berbahasa Arab bisa saja ada 3 kemungkinan. Pertama, datangnya dari Allah. Betul? Yang kedua, karangan Nabi Muhammad. Betul? Yang ketiga, karangan orang Arab. Betul? Bagaimana kita bantah 2 ini sehingga yang tinggal benar datangnya dari Allah? Kalau tadi Mas Petra yakin bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, betul? Nah, sekarang masih ada 2 kemungkinan lagi. Karena yang bawa adalah Nabi Muhammad, bisa saja Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran. Atau karangan orang Arab. Mengapa karangan orang Arab? Karena berbahasa Arab. Orang Arab bersatu membuat Al-Quran. Bisa? Karena faktanya berbahasa Arab. Gitu kan? Dan kita hanya mendapat informasi ini Al-Quran dari Allah, padahal yang karang orang Arab. Ini dari Allah, padahal yang karang Nabi Muhammad. Bisa? Mungkin? Sebetulnya kan Quran memang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, sudah disempurnakan, cuma kan menyesuaikan zaman, menyesuaikan dengan zaman, akhirnya kan diperbarui, bukan diperbarui, diperbagus lah bentuknya sama orang-orang Arab. Semua itu ada kaitannya satu sama lain, cuma kalau kita jabarkan, kalau ini kayak dispesifikkan jadi 3 sub gitu kan, yang dari Allah, yang dari karangan Nabi Allah oleh Nabi Muhammad SAW, sama orang Arab, itu nggak masuk di akal menurut saya. Ya, tidak masuk di akal karangan Nabi Muhammad ataupun karangan orang Arab. Nah, sekarang bagaimana kita bantah? Bukan karangan orang Nabi Muhammad. Bantahnya dari segi Sehingga yang tersisa hanya karangan Allah, hanya berasal dari Allah. Ya. Atau gini, contoh yang lain ya. Ini HP itu produknya Cina. Oke, yang buat Cina. Berarti ada kemungkinan itu karangan apa yang buat adalah Cina, karena buku pedomannya itu berbahasa Cina. Betul? Terus apa fakta yang lain? Kalau kita kembalikan ke sini, karena saya yang bawa dari Cina, ada kemungkinan enggak HP itu saya yang bawa, saya yang buat? Ya. Saya bawa produk-produknya dari sana, semua bahan-bahannya, kemudian saya rakit sendiri, saya pakai label sendiri. Saya bilang ini asli dari pabrik ini. Nah, bagaimana cara kita membantah? Bukan, ini bukan dari pabrik, ini karangan kamu. Atau ini benar dari pabrik, bukan karangan kamu. Kalau salah menjawab ini, nanti salah semua. Kalau benar menjawab ini, nanti turunannya benar. Karena ini akidah pertama. Fondasi Kenapa kau selama ini tidak yakin sama Allah? Kenapa selama ini terhadap perintah Allah, larangan Allah tidak dikerjakan? Dipilah-pilih. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Kalau memang yakin Al-Quran itu datang dari Allah, hakul yakin, dan itu menjadi obat terhadap segala penyakit, menjadi solusi terhadap segala problematika, pasti akan diambil. Dia tidak akan memilih yang lain, karena dia yakin Allah itu siapa.
Betul? Itu karena dia gagal menjawab dari mana alam semesta, manusia, dan dirinya, maka gagal semua. Dia hanya menganalisa, berpikir sendiri, bahkan tidak bisa berpikir. Sehingga dia mencari solusi, bukan yang datang solusi, tapi yang datang malah masalah. Karena yang bisa memberikan solusi tentang kehidupan ini adalah apa? Pabrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kalau HP rusak, itu yang bisa memberikan solusi ya pabriknya. Nggak bisa yang lain. Oke, tugas pertama kita adalah ini, menjawab ini. Bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan orang Arab. Sehingga nanti benar, Al-Quran itu benar datangnya dari Allah. Bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan orang Arab. Bisa? Bagaimana cara kita membantah? Dan inilah yang dituduhkan orang-orang kafir itu. Udah kamu gak usah beriman sama Al-Quran itu. Al-Quran itu karangan orang Arab. Itu kamu dia bohongi. Ngaku-ngakunya dari Allah. Apalagi kalau masuk dalam tadi komunis. Tidak ada agama. Agama itu suatu imajinasi tok. Hayalan. Supaya orang itu ada ketakutan pada agama itu, pada Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak ada. Benar enggak? Yang kita harus membuktikan bahwa Tuhan itu ada gitu. Bagaimana caranya? Dari mana alam semesta itu? Apakah alam semesta itu ada dengan sendirinya? Manusia itu ada dengan sendirinya? Hidup itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan siapa? Allah. Nah, dari mana kita tahu Allah? Dari Al-Quran. Benarkah Al-Quran datang dari Allah? Karena faktanya berbahasa Arab. Bisa saja karangan Nabi Muhammad SAW, karena yang bawa pertama sekali adalah Nabi Muhammad SAW, dan bisa juga karangan orang Arab. Orang Arab bersatu membuat Al-Quran. Dan Nabi Muhammad lah yang mengasongnya, yang menawarkan kepada manusia yang lain. Manusia ini dari Tuhan, ini dari Allah. Bisa? Allah tadi kan tidak ada. Kalau orang ateis bilang itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak ada. Itu sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak ada. Itu hanya alasan aja. Agama itu kan apa? Candu. Betul? Agama itu hanya candu, hanya doktrin saja. Kita sebagai orang Islam harus bisa membuktikan ini dulu. Sehingga keyakinan kita bukan keyakinan yang rapuh, tapi keyakinan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, yang dikaitkan dengan teori berpikir tingkat 1. Ada maklumat asabikotnya. Bukan hanya sebatas warisan. Tapi kita mendapatkan keyakinan itu dengan proses berpikir. Membenarkan dengan berpikir, bukan membenarkan, oh benar, oh bapak saya, ibu saya, nenek saya. Pokok men, itu namanya tidak berpikir, hanya pakai perasaan. Terus bagaimana caranya? Kalau tidak bisa menjawab, ya sudah selesai. PR. Gimana, setuju? Minum dulu, santai aja. Saya habis minum obat batuk tadi. Yang ke enggak, ini batuk lagi nanti. Kita santai aja, Mas. Enggak ada yang ngejar kok. Dulu itu ada apa enggak? Mempertanyakan adanya Tuhan. Ini bagian dari itu nih. Benar nggak? Itu dari
Allah atau hanya karangan? Agama itu paham atau keyakinan. Ya. Oke, kita bedah. Yang pertama, kita akan nolak bukan karangan orang Arab. Bagaimana cara menolaknya? Al-Quran ini sendiri yang membantah bahwa dia bukan karangan orang Arab. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kamu ragu kepada hambaku Muhammad yang kami turunkan Al-Quran, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ini tantangan Al-Quran. Buat satu surat. Padahal waktu itu di puncak-puncak bagusnya bahasa Arab, masih banyak penyair-penyair yang ulung. Tidak seperti bahasa Arab sekarang, bahasa Arab yang amburadul, bahasa Arab pasaran. Ya. Itu di puncak-puncak itu mereka dari seluruh daerah ngumpul di Mekah, berlomba-lomba membacakan puisi, syair. Ditantang oleh Al-Quran. Jika kamu ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad ini, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Sebelumnya, sebelum datang tantangan satu surat, fa'tu bi asroti surotin. Maka buatlah 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada yang bergerak orang Arab menerima tantangan itu. Tapi ketika datang ayat, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, itu banyak orang Arab yang mengaku-ngaku dia sebagai nabi, dapat wahyu dari Tuhan. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Jadi dia mengaku bahwa dia juga nabi, mendapatkan surat dari Tuhan. Sama sebagaimana surat yang diberikan kepada Muhammad. Muhammad diberikan surat Al-Fil, aku juga diberikan surat Al-Fil. Oke, sekarang bacalah surat Al-Fil yang diturunkan oleh Tuhanmu padamu, wahai Musailamah Al-Kadzab. Apa yang dibaca oleh Musailamah Al-Kadzab? Fil jismuhu kabir, torfuhu tawil, zaibuhu sogir. Ir semua. Tapi ada maknanya enggak situ? Ada artinya enggak? Ada hikmahnya enggak di situ? Cuma menggambarkan tentang bentuk gajah. Maka dia diberi gelar Al-Kadzab, pendusta. Anak kecil juga tahu bentuk gajah seperti itu. Beda dengan surat Al-Fil yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Fil itu mengisahkan suatu peristiwa yang amat mengerikan. Ketika Rasulullah akan lahir di tahun Fil, ya, ada satu pasukan bergajah, pasukan Abrahah, ingin menghancurkan Ka'bah. Masyarakat waktu itu sudah lemah, tidak berdaya lagi. Lalu Allah mengirimkan burung ababil, yaitu dengan membawa kerikil-kerikil yang panas dari neraka, kemudian dilemparkan ke atas mereka. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika ayat pertama dibaca itu orang Arab langsung tergambarkan suatu peristiwa yang amat alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratim min sijil waja'alahum ka'asfim il semua dengan kata-kata yang singkat tapi menggambarkan kondisi 40 tahun yang lalu. Ini waktu itu Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, dan surat Fil itu adalah surat ketika Nabi Muhammad, tahun Nabi Muhammad lahir. Jadi 40 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi. Ya. Di
diulang kembali menjadi suatu gambaran yang amat menakutkan bagi orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang Arab bersatu, bahkan sampai sekarang pun ayat ini masih berlaku, belum dihapus. Ya. Saya sudah sampaikan kepada mereka-mereka yang di atas sana yang biasa mengkristenisasi umat Islam. Nggak usah kamu melakukan kristenisasi pakai mic, pakai torrent masjid ini. Ini tak bocorkan rahasia umat Islam. Kamu cukup berkumpul semua orang-orang yang non-Muslim, membuat satu surat saja yang semisal dari Al-Quran. Kalau saya banyak, satu surat saja. Ketika itu terbukti bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, maka dengan sendirinya berarti Al-Quran itu bisa dibuat oleh manusia. Berarti palsu, bukan karangan Allah. Akan pindah semua umat Islam ke agama kamu. Betul? Ya, tinggal buat satu surat saja. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, belum dinasah. Tantangan buat satu surat. Kitab-kitab yang lain ada berani membuat tantangan seperti ini? Ada. Dengan bisa cek kitab di satu, saya harus kasih perbandingan ini ya. Di satu Injil, kitab cetakan pertama sama cetakan 10, coba cek ada perbedaan enggak? Nggak usah sampai cetakan 100. Itu sekarang cetakan yang keberapa, tarik 10 ke bawah. Ada perbedaan enggak? Itu yang Samawi kan cuma itu. Nasrani sama Islam. Buktikan kitab Samawinya Nasrani, cetakan ini ke 100 misalnya, yang ke 90-nya, 90 dari 100 sampai 90 dibandingkan. Ada perselisihan enggak? Ada perbedaan enggak dalam kitab ke 10 kitab itu? Nah, sekarang ambil 10 cetakan Al-Quran, bandingkan. Ada perbedaan enggak? Berarti apa? Karangan orang Arab terbantah enggak? Dan sampai sekarang orang Arab enggak bisa membuat satu Al-Quran pun, satu ayat Al-Quran, satu surat Al-Quran. Berarti bukan karangan Arab. Tinggal dua kemungkinan. Karangan Nabi Muhammad dan karangan Allah. Betul? Nah, sekarang bagaimana kita bantah? Bukan karangan Nabi Muhammad, tapi benar datangnya dari Allah. Kalau sudah terbantah dua ini, berarti kita harus betul-betul beriman karena sudah terpuaskan akal. Bukan karangan orang Arab, bukan karangan Nabi Muhammad. Bisa, Mbak Dila? Gimana membantah? Bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan orang Arab. Tadi orang Arab sudah terjawab, bukan. Karena yang bawa pertama sekali adalah Nabi Muhammad SAW. Maka karangan Nabi Muhammad. Bisa? Saya jawab langsung ya. Gimana cara membantahnya? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang satu orang Arab ya, bisa melakukan yang orang Arab banyak saja tidak bisa? Padahal Nabi Muhammad adalah bagian dari orang Arab. Paham? Bagaimana mungkin saya itu bisa mengangkat meja ini, sementara orang se-Indonesia itu tidak kuat mengangkat meja ini. Terlepas saya tadi sebagai Nabi, terlepas Nabi itu karena utusan Allah kan, diberikan mukjizat oleh Allah, diberikan karomah oleh Allah. Manusia biasa, kita bicara manusia biasa, terlepas beliau tadi sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Ya, beliau hanya seorang Arab. Betul? Bagaimana mungkin satu orang Arab bisa mengangkat yang tidak bisa diangkat oleh
banyak orang Arab. Sudah akal? Berarti bukan karangan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad seorang diri. Dan kerja membuat satu surat itu tidak bisa diangkat oleh semua orang Arab. Bahkan sampai ke zaman sekarang ini. Sampai besok kiamat. Tidak ada orang Arab yang berani menerima tantangan membuat satu surat. Sudah terbantah belum? Masuk di akal? Masih ada kemungkinan karangan Nabi Muhammad? Tidak. Clear? Mbak Dila? Sudah terbantah belum? Bukan karangan Nabi Muhammad? Argumennya gimana? Bagaimana mungkin orang banyak aja tidak kuat mengangkat, satu orang bisa mengangkat? Masuk di akal enggak? Ya. Ada 100 Samson, itu tidak kuat mengangkat satu gelas air. Itu ada 100 Samson. Tahu Samson? Tapi tiba-tiba ada satu Samson yang lain yang bisa mengangkat gelas itu. Masuk di akal enggak? 100 Samson aja tidak kuat mengangkat gelas, apalagi satu Samson. Di luar tadi yang ajaib-ajaib loh. Sebagai manusia biasa. Mustahil. Ya. Terbantah? Bukan karangan orang Arab, bukan karangan Nabi Muhammad. Oke, clear? Berarti yang tinggal apa? Benar, datangnya dari Allah. Dan Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad diajarkan ajaran melalui malaikat Jibril. Dibacakan ayat Al-Quran oleh malaikat Jibril. Bukan dikarang oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Walayantiku illa wahyu yuha. Ya. Sebelum turunnya wahyu, Nabi Muhammad tidak menyampaikan apapun. Ya. Walayantiku illa wahyu yuha. Nah, sekarang terbukti Al-Quran itu datangnya dari Allah. Oke, clear sini? Ini kita hapus. Dari Allah. Sudah yakin? Bukan karangan orang Arab, bukan karangan Nabi Muhammad. Jadi benar datangnya dari Allah. Maka setelah terbukti secara akal, pakai akliyah kita, bahwa di balik alam semesta manusia dan hidup itu ada Allah. Ya. Maka setelah itu, kita tidak boleh lagi menggunakan akal kita. Apa yang kita gunakan? Al-Qur'an. Betul? Karena ini satu-satunya pedoman bagaimana kita bisa keluar dari alam semesta ini. Dari hutan belantara ini. Ini adalah kompas kehidupan kita. Way of life kita. Ibaratnya kita sedang terdampar di sini dalam hutan belantara. Apa yang kita butuhkan? Kompas. Betul? Kompas jalan keluar dari hutan belantara. Kalau kompas ini, buku pedoman ini kita baca, kita hafalkan. Maju 10 langkah, ke kiri 10 langkah. Terus maju 10 langkah, ke kanan 10 langkah. Dibaca aja, dihafalkan sampai selesai. Diulang lagi. Ya. Terus diulang-ulang itu sampai khotam. Bisa keluar enggak ada dari hutan belantara? Ya. Kalau buku pedoman itu hanya dibaca dan dihafalkan.
Bisa enggak? Dibaca dan dihafalkan. 10 langkah, maju 10 langkah, ke kiri 10 langkah, maju 10 langkah, ke kanan 10 langkah. Ya. Dibaca dan dihafalkan toh. Bisa keluar enggak? Dibaca dan dihafalkan. Tidak akan mungkin dia bisa keluar dari hutan belantara itu. Dia mau khotam Al-Quran 10 kali, mau hafal sampai 30 juz. Kalau tidak diikuti apa perintah yang ada di dalamnya, dia tidak akan pernah keluar dari problematika kehidupan. Ya. Makanya harus dilakukan apa? Kalau perintah buku pedoman tadi maju 10 langkah, ikuti. Langsung action 10 langkah. Sholat, langsung sholat. Nggak usah pakai pikir lagi. Karena ini sudah terbukti benar dari pencipta alam semesta. Ikuti aja perintahnya. Sholatlah kamu 5 waktu. Ya kerjakan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sesat. Seperti tadi, kita hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Udah berhenti di situ. Subuh tok. Terus kita bikin acara sendiri. Wah ini kok subuh, kok ini nggak usah, jalan-jalan aja, bertemu dengan zuhur, nggak ngikuti pedoman lagi. Kita bikin acara sendiri, ke kiri ke sendiri, maju sendiri. Keluar nggak kita dari hutan belantara? Dicampur adukan antara perintah buku pedoman dengan perintah akal kita. Nggak akan pernah bisa keluar. Tapi kalau kita hanya mutlak mengikuti buku petunjuk, sampai di akhir buku pedoman itu, pasti kita sudah berada di tempat yang terbuka. Keluar dari hutan belantara. Oke? Sudah diamalkan belum? Sudah diikuti belum? Mana yang kita pakai selama ini? Akal kita apa nafsu kita? Kalau nafsu yang kita pakai, pasti kita akan kalahkan oleh akal kita. Tapi kalau kita pakai akal, pasti kita akan dikalahkan oleh wahyu. Ya. Itu tingkatannya. Kalau kita hanya mencari solusi dengan akal kita, mencari solusi dengan nafsu kita, siap-siap untuk merasakan kesengsaraan. Siap-siap akan menerima penderitaan. Bukan hasanah di dunia yang kita dapat, tapi sayi'ah di dunia pasti. Tidak ada keberkahan, tidak ada kasih sayang, tidak ada keadilan. Ujung-ujungnya menderita. Kenapa? Karena Anda mengikuti pedoman. Oke. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran benar datang dari Allah? Benar. Kenapa? Karena sudah terbukti bukan karangan orang Arab, bukan karangan Nabi Muhammad. Dan itu terbukti dengan akal, terbukti dengan hujah. Buat aja semisal Al-Quran. Bahkan di awal kitab Al-Quran itu apa? Zalikal kitabu la roiba fihi. Kitab ini, kitab itu, zalikal kitabu la roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau jenengan bikin skripsi dulu, ada enggak kata-kata apabila ada kesalahan, ada kesilapan, ada kekurangan dalam saya membuat tulisan ini, mohon kritikan dan mohon dimaafkan dengan sebenar-benarnya. Ya. Itu bukti apa? Tidak yakin. Tapi Allah buktikan kalau memang Al-Quran itu ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya.
Tidak ada persengketaan, tidak ada benturan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semua ayat itu saling menjelaskan, saling melengkapi. Ya. Oke, sudah terjawab bahwa alam semesta, manusia dan hidup itu adalah diciptakan. Siapa penciptanya? Allah. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Benarkah Al-Quran itu datang dari Allah? Benar. Karena dua kemungkinan tadi sudah terjawab. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti Al-Quran itu apa, alam semesta, manusia dan hidup tidak ada yang menciptakan, masuk di akal? Oh, spidol aja ini ada yang menciptakan, apalagi alam semesta ini. Udah lihat video kemarin tak kirim? Siapa yang udah nonton? Hah? Udah nonton videonya? Belum. Coba nanti nonton. Itu alam semesta, planet. Itu baru di level tingkat 1 dari bumi. Ya. Belum level tingkat 2-nya, belum level tingkat 3-nya. Sebesar apa Allah? Terus apa yang mau kita sombongkan? Bumi kita aja hanya sebesar gurem. Gurem itu enggak kelihatan. Tahu gurem? Umat, apa yang kita sombongkan dengan Allah? Sehingga kita tidak mau, sehingga kita melawan Allah, kita membangkang Allah. Merasa diri kita paling hebat, paling bersih, paling suci. Padahal tanpa adanya Allah kita tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Karena Allah mampu menciptakan alam semesta yang luasnya bumi saja. Sudah demikian besarnya, tapi Allah mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi sehingga bumi itu menjadi sebesar gurem. Terus kalau bumi sebesar gurem, kita sebesar apa? Apa yang membuat kita besar hati, congkak, sombong, menghina orang lain, merendahkan orang lain, tidak mau mengikuti perintah Allah? Padahal Allah tidak meminta banyak dari kita. Dan semua kembali kepada kita. Jika kita mau dengan apa yang diberikan Allah, maka kita akan bahagia. Kita akan tenang, akan nyaman. Akan diberikan solusi-solusi dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga-duga. Tapi kita selalu melawan Allah, maka yang kita dapat adalah kesengsaraan. Allah menyuruh kita ke kanan, kita ke kiri. Ya, ketika dah mentok, dah masuk ke jurang, baru ya Allah tolong saya ya Allah, salahmu dewe. Aku orang ngongkon gue neng kanan kok. Aku tidak menyuruh ke kanan, aku nyuruh kamu ke kiri. Kamu ikutin dah. Berkali-kali Allah mengulang-ulang. Kiri, kiri. Kita ngeyel kanan, kanan, kanan terus. Itu jurang, dijewer sama Allah. Pindah kamu ke kiri. Kasih sakit. Ya, ya, karena Allah sayang, cewer itu ngeyel. Kalau dibiarkan masuk ke jurang, dicewer, kasih sakit. Karena sakit balik ke rumah lagi. Tidak digulung oleh arus kehidupan. Ya. Dan kalau salah melangkah sekarang, hati-hati nak. Kalau kamu sudah rusak, untuk memperbaikinya itu sulit. Apakah yang rusak adalah pemikiranmu? Ya. Kalau manusia sudah pemikirannya sudah rusak, maka rusak semua yang dia miliki. Apa yang dia punya? Kehormatan dia akan rusak, harga dirinya akan rusak, keluarganya akan rusak, masyarakatnya rusak. Kalau rusak pemikirannya. Ini dasar berpikir kita. Akidah fikriyah. Akidah fikriyah. Al-Quran dah terjawab. Benar datangnya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua, mengapa kita butuh adanya Rasul? Mengapa? Bukankah Allah itu mampu memberikan Al-Quran itu kepada semua manusia sebagaimana diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Mampu enggak? Kalau semua diberikan sebagaimana kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi orang yang soleh, orang yang taat beribadah, karena diberikan Al-Quran kepada beliau, diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Mampu enggak Allah memberikan Al-Quran itu kepada semua manusia, sehingga manusia itu menjadi soleh semua? Mampu. Tapi masalahnya, mampu enggak manusia menerima Al-Quran, menerima turunnya wahyu? Ya, baru diberikan Al-Quran yang tertulis saja banyak manusia yang mampu, berat mendekatinya, apalagi membacanya. Itu baru diberikan Al-Quran tertulis, apalagi diberikan Al-Quran yang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, jika kami menurunkan Al-Quran ke atas gunung, la ra'aitahu khosyi'am mutasaddiam min khosyatillah, kamu akan melihat gunung itu pecah, bercerai-berai karena takut kepada Allah. Ya. Dan sudah pernah ditawarin ke semua makhluk yang ada, itu tidak ada yang mau memikul Al-Quran ini. Berat, manusia aja yang ngeyel memikul amanah Al-Quran, nekat. Saya berani ya Allah. Dan itu memang sudah rencana Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Apa khalifah? Pengganti Allah dalam mengurus alam semesta, manusia dan hidup. Ya. Apa urgensinya, pentingnya adanya Rasul? Ya tadi, untuk menghubungkan makhluk dengan Allah. Maka dibutuhkan seorang penghubung yang kuat jiwa dan raganya. Itu yang lebih kuat dari gunung tadi, yang tidak rapuh, tidak goyah. Ketika turun ayat, dia kuat menerima ayat itu. Maka dari kecil sudah dipersiapkan oleh Allah, dicuci hati beliau dengan air surga, dibersihkan semua kotoran-kotorannya, dijaga dari pemahaman yang salah. Untuk apa? Untuk bisa memikul amanah ini. Kalau tidak ada Rasul seperti tadi, maka manusia akan menyembah apapun yang ada. Ketika itu sesuatu dilihat, gunung, matahari, bulan, langit, aneh, disembah Tuhan, semua jadikan Tuhan. Maka manusia membutuhkan informasi dari Allah. Maka yang layak kamu sembah itu bukan matahari, bukan bulan, bukan langit, tapi yang kamu sembah adalah Allah. Yang harus kamu patuhi adalah Allah. Dari mana manusia tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada manusia, hingga tahulah manusia mana hak, mana yang batil. Ketika manusia itu mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil, maka berubah dari jahiliyah menjadi peradaban nanti peradaban Islam itu bagaimana, nanti kita kaji. Dari peradaban jahiliyah, peradaban yang banyak kemaksiatan, perzinaan, perjudian, ya, kemabukan, berubah jadi peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Al-Quran. Dan ini Islam menguasai dunia selama 13 abad, seluas 2/3 kali luas bumi. Selama berapa? 13 abad.
Berapa 13 abad itu berapa tahun? 13.000 tahun. Ya, ya. 13 abad berapa ribu tahun? 1.300. Bukan 13.000. 1 abad 100 tahun. Berarti kalau 13 abad kali 100, 1.300. Dalam kondisi yang rahmatan alamin, penuh kedamaian, keberkahan. Bahkan angka kriminalitas itu dalam periode itu bisa dihitung pakai jari. Hanya 26 kali terjadi pelanggaran pidana selama 13 abad. 26 kali pelanggaran pidana. Perzinahan, pencurian. Bisa dihitung. 26 kali toh. Kenapa? Karena kondisi rakyat sudah sangat sejahtera. Sandang, pangan, papan, pendidikan semua dijamin oleh negara. Ya, apa alasan dia mencuri? Apa alasan dia berzina? Oh, nikah aja yang laki-laki yang punya kemampuan lebih, dia boleh nikah sampai 4. Apa alasan dia mau berzina? Oke, nanti kita dalami. Itu apakah Allah mengirimkan buat aturan dalam kehidupan dan tidak aturan dari Allah? Ada dalam Al-Quran ini berisi aturan. Betul? Ada berkaitan dengan ibadah mahdoh. Apa ibadah mahdoh? Semua ibadah ritual, sholat, zakat, puasa, haji, akikah, zikir, nah, itu termasuk ibadah ritual. Apakah hanya ibadah ritual toh yang ada dalam Al-Quran? Ada ibadah nafsiyah. Apa ibadah nafsiyah? Tadi ibadah mahdoh cara memuliakan Allah. Ibadah nafsiyah ini cara memuliakan diri sendiri. Apa itu? Cara makan, cara tidur, cara kamar mandi, cara berpakaian, ya, itu ibadah nafsiyah. Kemudian yang ketiga ada ibadah muamalah. Apa ibadah muamalah? Cara memuliakan orang lain, cara berekonomi, cara bersosial, cara berpolitik. Nah, jadi aturan dalam mengelola kehidupan ini datangnya dari Allah. Inilah Islam. Di Islam itu bukan hanya agama, tapi Islam juga mempunyai ideologi. Dan ideologi itu bukan produk akal manusia dalam Islam, tapi datangnya dari Allah. Mengatur ekonomi, sosial, politik, ini ada semua. Bandingkan dengan agama yang lain, ada enggak ekonomi Hindu misalnya, politik Hindu, ada enggak? Tidak ada. Politik Islam ada, ekonomi Islam ada, sosial Islam ada. Jadi Islam bukan hanya agama, ya sebut agama itu hanya ini, ibadah mahdoh dan ibadah nafsiyah itu agama. Ideologi yang mana? Malah cara berekonomi, cara bersosial, cara berpolitik ada. Dasarnya apa? Wah, bukan akal. Ini versi Islam. Oke.
Clear? Sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Nah, hmm. Kenapa? Karena tadi kembali kepada tadi dia memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasul, itu pakai akalnya sendiri, pakai nafsunya sendiri, atau pakai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pakai pemahaman Rasul apa tidak? Kalau semua merujuk kepada pemahaman Rasul yang dicontohkan oleh para sahabat, ya, yang dijelaskan oleh para ulama mutabar, ada masalah enggak? Ada. Yang berselisih itu perkara furu, perkara cabang. Itu lumrah. Zaman Rasul aja sudah berselisih perkara cabang. Tapi perkara pokok itu tidak boleh berselisih. Apa itu perkara pokok? Semua yang wajib, yang nasnya ada dalam Al-Quran, yang dalilnya ada dalam sunnah Rasul, itu tidak boleh berselisih lagi, tidak perlu dipikir-pikir lagi. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, udah puasa. Nggak usah, kok udah ada puasa, tahan lapar, makanan banyak, kok udah ada puasa. Nggak usah pakai pikir-pikir lagi, karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Tetapkan kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul kisos. Telah diwajibkan atas kamu kisos. Bagi orang yang dibunuh. Udah, kerjakan kisos itu. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qital, perang. Nggak usah dipikir-pikir lagi, kok udah ada perang. Enggak, akal kita lemah, terbatas. Maka kewajiban akal yang lemah dan terbatas mengikuti wahyu. Wahyu itu sebagai lampu. Kalau mata kita ini lemah dan terbatas, di balik tembok aja enggak bisa tahu lagi apa. Maka kita butuh yang lain sebagai penerang. Nah, terjadi perselisihan banyak kelompok-kelompok tadi, yang perkara usul masih dipermasalahkan. Ya. Ikhtilafun baina ummati rahmatun. Perselisihan di antara umatku rahmat. Kalau berhenti di situ, ya, berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya apa? Persatuan di antara umatku laknat. Betul enggak? Ikhtilafu baina ummati rahmatun. Perselisihan di antara umatku adalah rahmat. Kalau dibalik, persatuan di antara umatku berarti laknat. Umat Islam tidak boleh bersatu. Apakah Rasulullah menyebutkan seperti itu? Tidak. Ada kelanjutan hadisnya. Fa illam yakhtalifu fi amril usul. Sebelum mereka berselisih dalam perkara yang pokok. Perkara pokok ini tidak perlu dibahas lagi, itu urusan Allah menetapkan itu. Nabi Muhammad ini tidak berani merubah-rubah itu. Kalau ada orang yang merubah menjadi pemahaman organisasi tertentu, menjadi pemahaman negara tertentu, sehingga berbeda-beda antara organisasi B dan perkara usul, maka terjadilah tadi. Termasuk ibadah muamalah itu juga ya. Yang dirubah ini sebenarnya. Kok yang termasuk perselisihan tadi ya dalam perkara ibadah mahdoh misalnya. Sholat itu kan sudah jelas rukun dan wajibnya. Gitu kan, syarat dan rukunnya. Gitu. Tapi ketika tadi dalam kondisi tertentu, subuh ada yang memahami wajib, ya, wajib kunut dan tidak wajib kunut, itu bukan perkara wajib, itu perkara cabang. Yang wajib adalah sholatnya. Mau pakai kunut, tidak pakai kunut itu tergantung dalilnya. Dan ulama tidak ada yang menyepakati bahwa itu wajib gitu. Ya, seperti pakai baju
batik dan pakai baju jubah. Itu perkara cabang. Nggak boleh diseragamkan harus semua umat Islam dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke pakai baju batik. Nggak boleh. Itu perkara cabang. Tapi umat Islam itu ketika masuk masjid harus wudu, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat. Itu perkara pokok, tidak boleh berubah. Tidak boleh imam di belakang, mau di depan imam. Tidak boleh. Imam itu harus di depan. Dan di belakang imam harus ibu-ibu. Belakang ibu-ibu, bapak-bapak. Tidak boleh dirubah-rubah. Itu perkara pokok. Ketika perkara pokoknya sudah diabaikan, yang muncul adalah akal-akal manusia, bukan wahyu lagi seperti Muhammad Rasulullah, maka akan terjadilah seperti kondisi saat ini. Saling sikut, saling hantam, saling gebuk sesama muslim. Yang ambil keuntungan siapa? Sumber daya alam kita dicolong, ya. Utang lilit pinggang, utang luar negeri. Bayi baru oek sudah selamat ya nak, kamu dapat utang dari negara 40 juta. Makasih sudah lahir di bumi tercinta. Selamat ya mas, tenang aja, boleh bertambah. Jadi kalau bertambah lagi ya nambah lagi, dapat 70 juta nanti tinggal dicicil aja, gampang lewat pajak PPN. 2023 hati-hati, krisis, persiapkan diri. Oke, ini versi Islam. Yang kedua, mau versi mana dulu? Nasrani atau versi komunis? Kita jawab. Bagaimana komunis menjawab dari mana alam semesta, manusia, dan hidup? Bisa mas jawabnya? Versi komunis. Alamnya aja yang bisa ada faktanya, ada bisa dibaca indera, ya. Nah itu komunis tuh. Kita kalau ngaji itu dari apa ya, kayak dari Tuhannya itu belum selesai, jadi nggak berani loncat ke yang lain-lain. Tuhannya itu belum. Nah, kalau Tuhan itu kan cara dibaca indera secara itu kan nggak bisa. Iya. Ini berhadapan langsung secara panca indera. Nggak bisa ya. Ini yang sudah jadi pola. Apa ya? Nah, kita kalau mau tahu jawabannya, maka cari pengasong tadi, penggagas dari ideologi komunis itu. Tanya sama dia. Ya. Apa katanya? Nanti cari, benar apa enggak apa yang saya katakan ini. Ketika saya tanya sama mereka, ya tadi akhirnya saya baca gitu kan dari tulisan-tulisan mereka. Dari mana alam semesta, manusia, dan hidup ini? Alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, tapi berasal dari satu titik materi. Kemudian satu titik materi ini berevolusi, membesar, terjadilah Big Bang, dor, meledak, terwujudlah tadi alam semesta.
terwujudlah planet dan segala tata suryanya karena teori Big Bang, teori evolusi materi. Nah, dari dasar evolusi materi ini, maka dalam segala aspek kehidupan tergantung kepada evolusi materinya. Zaman kampak dengan zaman mesin beda hukumnya. Tuh. Tidak ada yang menciptakan. Manusia berevolusi dari monyet. Betul? Teori Darwin. Berevolusi, berubah dari Zooplankton erectus, apa namanya itu, lupa saya, sampai jadilah manusia seperti sekarang ini. Kalaulah benar teori evolusi itu, monyet itu dari mana? Apa terjadi dari ledakan tadi terwujudnya monyet? Hah? Kalau memang benar teori ledakan itu, coba kita kumpulin semua barang-barang, kita bakar sehingga meledak, terwujud enggak alam semesta, manusia dan hidup ini jadi manusia gitu. Jadi dari evolusi materi tidak ada Tuhan. Lalu turunlah tadi aturan kehidupannya dari teori evolusi tadi, sistem ekonominya, sosialnya, politiknya. Jadi murni produk tanpa adanya Tuhan. Jadi hanya nafsu manusia toh yang dominan. Jadi dia hanya punya satu pemilikan toh, ini komunis. Pemilikan negara. Banyak nanti kita kembangkan lagi ke bawahnya, nanti banyak turunan-turunannya. Jadi yang punya hak hanya negara toh. Kayak enggak punya baju, punya negara. Enggak punya anak punya negara. Enggak punya istri, punya negara. Enggak punya rumah. Kapan negara mau ambil, suka-suka negara. Nah, itu komunis. Kemudian yang kedua, dari mana alam semesta, manusia dan hidup? Kata sekuler, dari Tuhan. Tapi Tuhan ini, dan tidak menyebut Allah, tapi Tuhan. Tuhan ini tidak membuat aturan bagaimana cara berhubungan manusia dengan manusia. Tuhan itu hanya membuat aturan bagaimana cara berhubungan manusia dengan Tuhan. Cara berhubungan manusia dengan Tuhan itu yang mereka sebut agama. Cara berhubungan manusia dengan manusia itu yang mereka sebut dengan ideologi. Ya. Agama tadi apa? Ibadah mahdoh, ibadah nafsiyah. Cara memuliakan Allah, cara memuliakan diri sendiri. Ya. Itu agama. Ideologi, cara bernegara, ekonomi, sosial, dan politik. Oke, ini Fasluddin Anil Hayah memisahkan agama dari kehidupan. Ini zaman kegagalan Nasrani di dalam mendoktrin dogma-dogma agamanya. The Dark Age. Sehingga salah satu yang menjadi korbannya itu adalah Galileo Galilei yang tidak mau mengikuti aturan gereja, ditangkapi, disiksa, dan digantung. Hanya beda pemahaman saja, digantung. Dan alatnya sampai sekarang masih ada, namanya Iron Maiden. Itu seperti kulkas gitu. Nah, ini pintunya ini berpaku. Nah, ini ada kursinya, orang dudukkan di situ. Nah, di sini ada kepala Bunda Maria di sini. Nah, itu yang tidak mau dipres sampai habis darahnya. Tancapin paku-paku. Doktrin. Sehingga terjadilah perselisihan antara filosof dengan pendeta. Garis tengahnya apa? Serahkan urusan agamamu kepada para pendetamu, serahkan urusan negaramu kepada
filosof. Agama tidak boleh campur-campur dalam urusan negara, negara tidak boleh campur-campur dalam urusan agama. Pernah dengar enggak di tempat kerja misalnya, jangan bawa-bawa agama deh, ini kan tempat umum, ngumpul kok bawa-bawa agama, agama sana di masjid, agama di rumahmu aja, jangan bawa-bawa ke sini. Kan sini orang banyak, agamanya macam-macam. Pernah enggak? Ini sekuler. Fasluddin Anil Ayah, memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari individu, agama dari negara. Kemudian Islam, nah, tadi udah kita jawab. Dari mana alam semesta manusia dan hidup? Dari Allah. Apakah Allah membuat aturan? Ya. Apa tadi? Ibadah mahdoh, ibadah nafsiyah, ibadah malah. Ibadah mahdoh itu cara memuliakan Allah, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah ritual yang lainnya. Kemudian ibadah nafsiyah, cara memuliakan diri sendiri, cara makan, cara tidur, cara kamar mandi, cara berpakaian. Itu disebut dengan agama. Kemudian ibadah muamalah, cara memuliakan orang lain, cara berekonomi, cara bersosial, dan cara berpolitik. Dari mana aturannya? Dari Allah. Nah, ini cuma punya dua kepemilikan, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Dan ini punya tiga kepemilikan, kepemilikan individu, kepemilikan negara, kepemilikan umum. Sekarang kenapa kok tambang-tambang kita yang begitu luar biasa diserahkan ke asing? Karena negara tadi butuh uang dijual asing. Karena yang punya negara suka-suka negara. Yang punya individu apa? Rumah, baju. Tuh. Kita sekarang hidup di sini nih. Tidak hidup di sini. Kalau Islam tidak boleh menyerahkan tambang-tambang itu ke asing. Wilayah umum itu milik rakyat, bukan milik negara, bukan milik individu. Al-muslimu suraka bisalasah. Umat Islam seluruh dunia itu berserikat dengan tiga hal. Bil ma'i wan nari wal kalai. Dengan air dalam jumlah yang banyak, dengan api itu termasuk batu bara, minyak bumi, gas, ya. Kemudian wal kala, hutan. Itu tidak boleh dimiliki, dikuasai oleh negara, dikuasai oleh individu, tapi dikelola oleh negara, miliknya umum dan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh diserahkan ke asing. Nah, kita sudah menghitung kemarin dengan pengelolaan ekonomi Islam, itu dengan mengelola hutan saja itu sudah lunas utang yang sudah sekian 13.000 triliun US dollar. Itu dengan mengelola hutan. Bagaimana mengelola laut? Itu sudah bisa untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana dengan mengelola sumber daya alam? Nggak usah banyak. Freeport aja udah terbuka, itu kita kelola. Itu semua rakyat akan punya emas di rumahnya. Emas batangan, bukan emas. Mau punya emas batangan? Mau punya emas batangan? Mau? Tak mau? Dikasih emas batangan tak mau? Enggak? Kenapa? Mas Joko mau? Enggak, salah. Normal. Ini kalau yang manusia dikasih. Nah, itu perbedaan dari tiga ideologi itu. Nanti insya Allah ada materinya kita kupas. Ini baru pemecahan akidah satu. Dari mana alam semesta, manusia, dan hidup. Kalau salah kita menjawab, bisa masuk kita ke sekuler, bisa masuk kita ke komunis. Walaupun kita Islam, rajin sholat, selain zakat, puasa, haji, naik haji, tidak pernah berhenti. Umroh apalagi tiap bulan. Ya.
tapi pemahamannya masih sekuler, pemikirannya masih komunis, pemikirannya tidak Islam. Karena maklumat ashabikotnya bukan maklumat ashabikot halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Tapi kalau yang sekuler itu apa? Boleh, semua boleh. Yang komunis lebih boleh lagi, kecuali tidak bertentangan sama negara, semua boleh. Jadi seperti ya binatang, mau di mana saja bebas, salurkan nafsunya di mana saja bebas, asal suka sama suka. Di antara komunis dan sekuler itu adalah produk akal, bukan produk wahyu. Oke, sudah terpecahkan akidah satu. Dari mana? Alam semesta, manusia, dan hidup. Ada yang masih ditanyakan? Ada yang mau dibantah? Ada yang mau diskusikan? Enggak. Oh, salah Pak, jangan nyampaikan komunis tidak seperti itu. Monggo. Nah, gimana komunis yang Mas Petra belajar menjawab dari mana alam semesta, manusia, dan hidup? Apa kata mereka? Rantai apa gitu. Ada Tuhan enggak? Ya, kalau ada Tuhan berarti kan teori Big Bang. Asal mula terwujudnya alam semesta itu bagaimana? Kalau memang tidak ada yang menciptakan. Ya, mereka jadikan sandaran kan teori Big Bang. Teori evolusi materi. Ya, satu titik materi itu dari mana? Itu mereka tidak sampai pikiran ke sana karena pikirannya level 0, orang mikir belas. Kalau dia pakai pikir metode berpikir tingkat 1 saja, dia kan mencari itu. Ya, dari mana kok ada? Ini aja ada yang menciptakan. Masa enggak, alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Manusia yang seperti ini kok begitu ajaib seperti ini, ada mata yang tidak bisa dikontrol kedipannya. Berhenti sebentar ya mata. Kuat enggak? Berapa lama kuat kita tahan? Belum denyut jantung kita suruh berhenti sebentar, bisa enggak? Terus siapa yang memerintahkan dia berdetak itu? Apa ada dengan sendirinya? Karena ledakan Big Bang tadi. Aliran darah kita mengalir terus seperti ini. 280 km urat-urat kita ini kalau dihitung semuanya. Apakah dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Ledakan terwujud seperti ini. Siapa yang memberi makan manusia dalam perut ibunya? Apa ibunya yang mengasih menyulang? Siapa yang memberi makanan si bayi di dalam perutnya, janin dalam perut ibunya? Kalau memang tidak ada yang menciptakan. Terus sekuler mengatakan Tuhan itu tidak berkuasa di atas dunia ini. Tuhan itu berkuasa nanti di akhirat. Sekarang ini yang berkuasa adalah manusia. Tuhan itu tidak membuat aturan bagaimana cara berhubungan manusia, mengatur negara, mengatur kehidupan. Nanti Tuhan itu berkuasa di akhirat. Maka Tuhan itu hanya membuat aturan untuk hidup di akhirat. Itu agama. Nah, kalau kamu mau bahagia di dunia, jangan pakai aturan Tuhan, pakai aturan manusia. Itu sekuler.
Paham? Terus Allah Islam. Nah, kalau kamu bahagia di dunia dan akhirat, pakai aturan Allah. Islam itu sudah lengkap, sempurna dan paripurna, tidak perlu tambahan apapun. Apapun sudah ada dalam Islam. Jadi kalau kamu pakai aturan Allah, maka kamu bahagia. Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Ya, kalau emang miliar manusia, beribu-ribu miliar manusia tidak mau sama Allah, Allah tetap Allah. Allah tidak lengser. Betul? Tidak perlu pemilu-pemilu Allah. Allah tetap Allah. Betul? Tapi kalau yang lain, dia khawatir kalau masyarakat nanti pindah. Tidak ada dapat suara lagi. Allah tidak butuh. Yang diberikan oleh Allah itu hanya untuk kebahagiaan hidup manusia, untuk kedamaian alam semesta itu, sehingga tidak terjadi kerusakan. Ketika terjadi kerusakan, maka akan banyak menimbulkan kesengsaraan. Itu terjadi gempa bumi, terjadi banjir. Itu karena ulah manusia. Doharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di langit dan di bumi akibat ulah tangan manusia. Buang sampah sembarangan, asap hingga merusak ozon. Tuh. Kalau mau dengan Allah, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Mau diatur oleh Allah. Kalau kita yakin sama perusahaan besar, ya, perusahaan itu bakal memberikan kita gaji, bahkan memberikan kita tunjangan. Yakin tidak kita dengan Allah? Allah juga akan memberikan kita gaji dan akan memberikan tunjangan. Ya. Kalau manusia aja tidak pernah lupa membayar gaji karyawannya, mungkinkah Allah lupa membayar gaji karyawannya? Permasalahannya apa? Kita patuh tidak dengan SOP-nya Allah? Patuh tidak kita dengan SOP-nya manusia kalau kita kerja di perusahaan? Kalau kita tidak mengikuti SOP-nya perusahaan, kita datang sesuka hati kita, jam kerja jam 8, kita datang jam 12, keluar enggak gaji kita? Keluar, mungkin itu gaji terakhir. Dan kalau kita memperlakukan alam semesta manusia dan hidup tadi, hidup kita perlakukan sesuka hati kita, keluar enggak gaji kita dari Allah? Kita tidak mengikuti SOP-nya Allah. Kita bikin aturan sendiri, mengatur kehidupan kita. Bangun sesuka hati kita, kerja sesuka hati kita, suka-suka kita. Keluar enggak gaji dari Allah? Keluar enggak rezeki dari Allah? Ada enggak solusi dari Allah? Tidak ada. Mungkin SOP terakhir. Wassalam. Ya. Ya, ini sudah terjawab semua tadi. Bencana kita satu. Ya. Dari 3 ideologi terbesar, ada enggak ideologi yang lain terbesar? Selain yang sudah saya sebutkan. Komunis, sekuler, dan Islam. Islam ini sebenarnya tidak dianggap sebagai ideologi. Tapi kita sudah buktikan bahwa Islam punya ideologi, punya sistem ekonomi, sosial, dan politik. Tapi bukan pakai akal, tapi wahyu. Kalau itu kan akal, produk akal manusia. Gitu. Bisa membedakan? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Clear? Nah, ini toh ideologi yang terbesar tadi, yang mempunyai sistem, ideologi yang punya sistem itu hanya 2 ini, komunis dan sekuler, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Dan Islam dibenamkan oleh siapa? Mereka yang berkuasa. Siapa yang berkuasa sekarang? Sekuler. Maka hampir semua, bahkan saya bilang semua negara yang ada di dunia ini saat ini, itu ideologinya sekuler.
Ya, hanya sebagian kecil aja yang komunis seperti Cina, Soviet. Selebihnya sekuler. Kapan munculnya sekuler tadi ya? Tadi kan sudah saya sampaikan. Itu mulai 1924. Indonesia merdeka kapan? Setelah 1924 apa sebelum? 1945 kan? Setelah 1924. Dan negara-negara yang lain munculnya di atas 1924. Kenapa demikian? Karena semenjak 1924 lah wilayah umat Islam yang 2/3 dari luas bumi tadi dimutilasi, dibuat negara state, dibuat negara-negara boneka. Yang dulunya satu itu terbentang, 2/3 luas itu dipimpin oleh satu orang. Terakhir adalah Utsmaniyah Turki. Ya, itu inti kita dalamnya. Tapi sekarang sudah bisa membedakan dulu akidah fikriyah, ideologi Islam bagaimana, ideologi sekuler bagaimana, ideologi komunis bagaimana. Karena inilah nanti menentukan pola sikap kita ke depan. Kalau kita mempunyai visi kita Islam, baru bisa menembus ke asnya Allah Subhanahu Wa Taala, baru dapat sinyal. Walaupun kita sekarang ini baterainya penuh, tapi kalau tidak ada sinyal dari provider, maka tidak ada guna HP penuh, pulsa penuh, karena tidak ada sinyal. Ya, ini udah sambungkan. Mulai sekarang diamalkan apa yang sudah dipahami, amalkan. Sholat upayakan jangan sampai ditinggal. Jangan sampai terah. Naikkan alarm. Kalau tidak bisa pakai alarm HP, pakai alarm hidup. Tolong ya, bangunin saya waktu sholat. Kalau saya tidak bangun, siram saya pakai air. Setuju? Kalau mati masih karena saya laki dulu nggak bangun siram. Ya, harus berani buat komitmen untuk perubahan. Tanpa ada komitmen, ya, tidak ada perubahan, biasa-biasa saja. Ya. Insya Allah kita semua menginginkan keadilan, kebahagiaan, ketentraman, tidak ada intimidasi, tidak ada saling menghina, saling mencaci, semua diatur dengan kasih sayang, perhatian, saling melengkapi, saling asah, asih dan asuh. Hanya Islam yang bisa melakukan itu. Masalahnya kita mau tidak diatur oleh Allah, mau tidak diatur dengan Islam. Alhamdulillah setelah mereka tadi pengusaha-pengusaha yang punya beban utang MM-an itu menemukan Allah, menemukan ajaran Islam, mereka berani hijrah. Gak peduli mereka itu rumah warna berapa, 3M lebih itu, jual rumah, gak khawatir. Tokonya itu jadikan masjid. Apa yang dia dapat dari masjid? Apakah dia berubah terus dapat keuntungan besar dari masjid, dari info? Minus tiap bulan itu berapa? 60 juta minus. Tapi Allah sudah siapkan solusinya. Ada aja solusi buat nombok. Orang makan gratis itu, ya, pengobatan gratis. Nah, solusi dari Allah. SS, ya, super sambel, hijrah banyak yang udah hijrah. Dan mereka tidak kiri kan, tidak bangkrut kan usahanya. Nah, kita yang belum usaha ini kok tidak mau sama Allah. Ya. Siap mas? Semangat? Ayo sama-sama. Kapan ada waktu nanti tak kenalin. Banyak anak-anak muda yang sekarang ini lagi buat usaha kreatif, lagi ternak kambing. Kambing itu tidak mesti harus ngarit-ngarit, itu zaman old. Sekarang udah pakan kering, tinggal kasih makan seperti ayam petelur, ayam pedaging itu. Mudah, cuma enggak mudah-mudah amat juga, harus tahu ilmunya gitu.
Gimana cara mengatasi kalau dia sakit, misalnya biar tidak menular, tidak mewabah. Nah, itu harus dipelajari dulu, harus magang dulu. Mas Petra hobinya apa? Ternak hobi? Enggak. Hobi apa? Kalau usaha-usaha yang bagaimana yang disenangi? Apa yang ini datang rezeki atau ada model semprit aja? Prit, ada. Mau gimana? Ada visi enggak? Aku mau seperti ini, Pak. Harapanku ke depan, aku mau ini. Nah, jadi Nah, kita kira-kira apa sih ya punya kontak untuk itu? ya, jadi kita bisa urun mikir. Oh, saya butuh. Ustaz itu bisa mengumpulkan orang yang bisa Ya, membimbing kita untuk jalan ke sana gitu loh. karena yang paling enak itu usaha yang kita minati, yang kita sukai, yang kita hobi. Kita senang betah berjam-jam ngurusi usaha kita. Dan itu tidak mungkin datang dari orang lain. Seperti kenapa orang mancing itu tahan berjam-jam itu, dia belum tentu dapat ikan. Kenapa? Karena hobi. Kenapa orang main gitar, main musik itu wah berjam-jam? Kenapa? Karena dia senang. Sinetron, bintang film itu senang berjam-jam jadi artis, lompat sana lagi ke sini, suruh belok apa, duduk suruh jengking berjam-jam senang. Kenapa? Nah ini Mas Petra harus nemukan passionnya sendiri, minatnya sendiri. Kalau dari saya belum tentu cocok dari Mas Petra. Pak Dila juga gitu, hobinya apa, senangnya apa. Kalau ada suruh sekarang kamu kok hasilnya nyangkul, wah emang kalau nggak suka kayak gitu ya biasanya nggak Disewakan tanah atau dibelikan tanah 10 hektar, suruh cangkul tanam jagung. Mau apa hobinya apa? kalau nggak dalam hatinya terus tidak hatinya itu kan nggak bisa. Kalau tidak ada punya konsep tadi dikasih uang aja nih 200 juta habis apa aja dibeli kalau udah ada uang. Nah, nampak tai kucing rasa coklat juga dibeli. Kalau apa sih yang namanya Petra gali dan lalu oh Pak De Petra melihat ini kita diskusikan kita temukan sama orang-orang yang ahlinya di situ mungkin kita bisa lebih belajar tentang seperti mendalam itu. Ya mulai ditoto waktunya sekarang, di manage waktunya yang kira-kira tidak begitu penting, yang tidak urgent, tinggal utamakan dulu yang pokok dulu, yang prioritas utama. Yang kalau prioritas utama tadi pondasinya sudah terbentuk, enak. Jadi baik konsep dulu, buat konsep dulu 2 kali perancangan kan kemarin saya bilang. Pertama konsep dalam otak kita, kemudian jadi konsep tertulis, jadi gambar kalau mau buat rumah, baru kita wujudkan. Jangan hanya langsung nafsu tadi, ambisi, oh aku mau beli tanah, bisa ada uang, aku mau bangun seperti ini, baru bangun pondasi aja, udah ombak, aku enggak cocok. Habis uangnya buat pondasi aja. Tapi kalau sudah digambarkan di pikiran, sudah dikonsep dulu dia jadi gambar. Nah, yang robak-robak cuma gambar, nggak ngeluarin biaya. Ini. Ah, nanti ya secepatnya lah. Saya butuh informasi dari Mas Petra. Ustaz, tolong saat saya dibantu, saya senangnya ke sini lah, passion saya sini lah. Gimana ada informasi enggak? Nanti insya Allah tak carikan. Tapi saya enggak janji. Karena kadang iya, kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi yang bagus itu dari Mas Petra sendiri punya konsep dari A sampai Z gitu kan. Enggak ada terlibat orang lain. Aku yang akan menikmati ini seperti tadi visi terakhir yang ketiga itu. Saya mau buat istana yang sangat indah. Bisa kok Mas Petra. Kenapa? Karena sekarang ini
Tadi tante-tante itu sangat berharap sama Mas Petra, adik juga berharap sama Mas Petra, gitu kan? Supaya Mas Petra bisa berubah, bisa mengayomi adik nanti ke depan. Karena nggak tahu tante mungkin ada keperluan yang lain, besok ada tugas kerja. Ya. Adik ini berharap sama siapa? Kalau hanya berharap dari warisan dari ibu, berapa banyak? Habis enggak? Dipakai terus. Nah, sekarang amanah ibu dititipkan sama Mas Petra. Dan ibu sekarang berdoa untuk Mas Petra. Mudah-mudahan anakku sadar jadi anak yang soleh. Minimal mau mendoakan aku, mau mengayomi adiknya, mengarahkan adiknya. Gitu. Yang bersama dengan adik nanti rembukan visi kita apa adik ke depan, gitu ya Mbak Dila. Ya, sama-sama diskusi. Ya. Gimana kalau kita buat seperti ini, cocok enggak Mas? Mas Petra juga gitu, dek kita buat seperti ini gimana dek? Ya, saling melengkapi, saling asah asih dan asuh tadi. Ya, anggaplah kita ini ya orang tua kandung gitu, jangan anggap orang lain ada masalah apa jangan disembunyikan. Kalau memang bisa diatasi sendiri, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, ya sampaikan. Kalau enggak meledak ke dalam nanti lebih parah. Ya, jadi TB, tahu TB? Tekanan batin, frustasi, kuper. Jadi bawaannya itu mukanya muka tidak sedap dipandang, mengkerut ya, mau senyum aja susah. Ada kawat di mulutnya, di mukanya. Kalau pakai masker masih mending, masih bisa berubah. Ini kawan, tidak bisa berubah. Nah, dengan malaikat menjaga neraka aja lebih ganas mukanya. Ya, karena tadi terlalu banyak masalah. Oke, gitu ya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk kepada pemecahan akidah 2. Ya, karena ada maghrib, kesempurnaan hanya milik Allah, kurang datang dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.